Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 11 Juni 2022 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, selamat pagi, salam sehat, semangat, kuat, sukacita dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang penuh semangat, dari Semarang, Paroki Kebon Dalem, saya, Romo Willem, kembali mengajak untuk menyerutup jus rohani yang segar. Kali ini dengan tema sukacita sebagai utusan Tuhan. Inspirasi sepenuhnya saya ambil dari bacaan kitab suci yang dibacakan di Gereja Katolik hari ini di seluruh dunia, yakni dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 13. Demikian bunyinya. Pada suatu hari, Yesus mengajar murid-muridnya demikian. Ia bersabda, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang penuh semangat. Bagaimana? Sudah mulai kerja lagi? Sudah mulai lembur lagi? Sudah mulai banyak kesibukan lagi yang melelahkan tetapi sekaligus juga menyegarkan dan menyemangati? Saya percaya para sahabat Fresh Juice pasti sudah melakukan semua itu dalam peralihan dari pandemi kepada endemi ini. Kerja, kerja, kerja. Itu slogan yang diberikan oleh Bapak Presiden kita Jokowi. Saya setuju, saya senang. Dan para sahabat Fresh Juice yang bekerja atau terus berusaha mencari pekerjaan karena belum mendapat pekerjaan tetap, itu pasti juga bangga dan senang kalau sudah bekerja. Para pelajar bangga dan senang kalau belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan gembira. Para sahabat Fresh Juice yang penuh semangat,
saya punya satu pertanyaan. Satu saja. Apakah sudah cukup Anda bekerja itu? Apakah sudah cukup Anda memperoleh hasil kerja Anda? Baik itu untuk diri Anda sendiri maupun untuk keluarga Anda. Nah, ketika saya bertanya kepada beberapa orang, mereka kemudian menjawab dengan sedikit nyinyir kepada saya. Romo ini cari-cari saja. Kami kalau sudah kerja, sudah lelah, tapi juga segar karena penuh keringat, ya, keringatnya keluar. Kan sudah cukup Romo, sudah dapat masukan, penghasilan, bisa menghidupi keluarga atau menghidupi diri sendiri, mempersiapkan masa depan, kan sudah cukup Romo. Kalau sudah belajar, ada hasil belajar yang bagus, kan sudah cukup Romo. Saya tanya lagi, sudah cukupkah? Mereka kemudian biasanya tanya, kok belum cukup, apaan sih Romo? Lalu saya bisikan kepada mereka, kamu kan pernah dengar Yesus bersabda, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Lah itu kan untuk murid-muridnya Romo. Iya, untuk murid-muridnya. Tetapi apakah itu tidak juga bermakna untuk kita? Pergilah dan beritakanlah bahwa kerajaan Allah sudah hadir sekarang. Bagaimana itu? Para sahabat Fresh Juice yang penuh semangat. Allah sudah meraja pada diri saya. Allah sudah meraja pada diri Anda masing-masing. Allah sudah meraja pada setiap orang. Sadar atau tidak, tahu atau tidak, kita yakin dan percaya Allah meraja. Oke, ada orang-orang yang menolaknya. Bukan sahabat Precious kan yang menolak Allah meraja, bukan kan? Tetapi Allah meraja. Dan karena Allah meraja itu, kita diberi tugas perutusan yang sangat mulia. Bukan hanya untuk mengurusi dunia ini, bekerja. Tetapi sambil bekerja, kita berani keluar dari diri kita sendiri, tidak hanya mencari keuntungan diri, tidak hanya mencari keuntungan bagi keluarga atau kelompok, tetapi sebanyak mungkin orang supaya dapat ikut menghayati Allah merajai hidup mereka. Tugas yang mulia dan bisa menjadi sangat berat. Maka kita coba memahami secara lebih sederhana perintah Yesus dalam tugas itu. Perintah utamanya adalah keluarlah dari dirimu sendiri, pergilah, beritakanlah kerajaan Allah sudah hadir. Konkretnya apa? Yang pertama, Yesus mengatakan, sembuhkanlah orang-orang sakit. Ya, Romo pernah menyembuhkan orang sakit. Romo kan bukan dokter. Oh, ada Romo yang dokter ada. Tetapi saya bukan dokter. Romo psikolog juga bukan, psikiater juga bukan, dukun juga bukan. Ya. Bagaimana saya mau mencoba menyembuhkan masyarakat, mau menyembuhkan orang-orang lain yang sakit? Sakit apanya?
Ada sakit badan, ada sakit jiwa, ada sakit rohaninya, sakit relasinya dengan Tuhan. Jadi, menyembuhkan orang sakit bisa juga diartikan menyembuhkan setiap orang yang sakit karena relasinya dengan Tuhan jelek. Apa yang harus kita lakukan? Tunjukkan bahwa dalam segala usaha kerjamu, dalam menikmati hasil usahamu, engkau tetap memperhitungkan Allah lah yang merajai engkau, merajai seluruh penghasilanmu, merajai seluruh harta kekayaanmu. Itu yang pertama. Yang kedua lebih sulit lagi. Yesus mengatakan, bangkitkanlah orang mati. Wah, oke. Kalau kita berpikir secara harafiah, bangkitkanlah orang mati, ya mungkin bisa terjadi kita berdoa sungguh-sungguh ada mujizat mungkin. Tapi kelihatannya kok rasanya sepanjang hidup saya juga tidak mau menuntut Tuhan membuat saya bisa membangkitkan orang mati. Kalau saya percaya Allah meraja dalam diri saya, lalu saya mau mendengarkan orang-orang yang mau cerita pada saya, lalu saya mau memberikan tanggapan secukupnya, lalu saya mau sedikit memberikan usulan, kamu sebaiknya begini, kita sebaiknya begini. Siapa tahu mereka yang sudah mati pengharapannya, mati perasaannya, mati mungkin cara berpikirnya akan terbuka lagi, akan hidup lagi. Para sahabat Fresh Juice kiranya juga pernah melakukannya. Yang ketiga, tahirkanlah orang-orang kusta. Sekali lagi saya menangkapnya, ini bukan sekedar cara harafiah. Syukur kalau di antara para sahabat Fresh Juice ada yang mendapat karunia dari Tuhan untuk dapat mentahirkan orang-orang kusta. Tetapi bagi sebagian besar dari kita, termasuk saya bisa menangkap mentahirkan orang kusta adalah membuat orang yang sudah disingkirkan, yang tidak diterima lagi dalam pergaulan hidup bersama, menjadi pelan-pelan dapat diterima lagi dalam kehidupan bersama. Yang dijauhi karena orang takut ketularan. Dan ketularan itu bahaya. Kalau kita mampu bergaul, mendekati, lalu pelan-pelan kita mengajak untuk kembali kumpul dengan saudara-saudari yang lain dalam pergaulan sehari-hari, dalam kegiatan bersama, itu mentahirkan orang kusta. Dan yang terakhir, salah satu tandanya adalah usirlah setan-setan. Romo katanya yang bisa mengusir setan itu bahkan tidak sembarang romo. Romo yang khusus itu yang bisa mengusir setan. Para sahabat Fresh Juice, pada saat Anda dibaptis, itu sudah ada doa pengusiran setan yang mengusir setan pada diri Anda. Pada saat kita menerima sakramen tobat, ketika imam memberikan berkat pengampunan, saya menghayati bukan hanya memberikan pengampunan atas dosa, sekaligus juga mengusir setan-setan yang mengikat Anda di dalam dosa, mengikat kita dalam dosa. Maka kalau saya mau menerima sakramen tobat dengan sungguh-sungguh, saya sedang mengusir setan. Nah,
Saya bisa mengajak saudara-saudari yang berdosa juga untuk bertobat. Lalu mereka akan juga mengusir setan. Para sahabat Fresh Juice, tugas yang nampaknya berat. Saya percaya sebetulnya para sahabat Fresh Juice sudah melakukannya. Saya ulangi, menyembuhkan orang sakit, keluar dari diri sendiri untuk membangkitkan orang mati. Penuh percaya akan Allah yang meraja, mentahirkan orang kusta. Keluar dari diri sendiri, percaya akan Allah yang meraja, lalu mengusir setan-setan. Ciao, setuju? Mari kita lakukan bersama-sama sebagai utusan Tuhan yang penuh sukacita. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang saudara doakan senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam sehat, semangat, kuat, sukacita, berkah dalam Kamsia. Bye. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 11 Juni 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.